Kasus penyerangan hewan liar terhadap warga di Kuningan pada setiap tahunnya selalu ada. Bahkan tidak sedikit warga tersebut kena gigitan atau ancaman hewan itu hingga mengalami luka. Pak, soal kasus kera liar yang gigit balita di Kawamanuk itu gimana Pak? Tentang itu dugaan rabies atau enggak Pak itu Pak? Nah, jadi untuk kasus penggigitan, jadi untuk memastikan apakah itu rabies atau tidak, kita harus ada proses yang namanya identifikasi, yaitu kita karantina. Ya, mau anjing, mau kucing, mau kera ketika menggigit manusia, biasanya kita akan lakukan karantina selama 2 minggu untuk memastikan apakah dia terkena rabies atau tidak. Biasanya kalau yang terkena rabies selama waktu 2 minggu itu dia akan menunjukkan gejala. Gejala rabies itu misalkan dia akan keluar air liur yang banyak, kemudian juga dia akan menggigit benda-benda yang ada di sekitarnya, kemudian dia juga akan takut dengan sinar matahari, dan biasanya dia akan bersembunyi pada tempat-tempat yang gelap. Dan kalau memang dia terkena rabies, biasanya dalam waktu 2 minggu itu dia tidak akan kuat dan akan mati. Dan untuk menentukan diagnosa, kita bisa ambil sampel kepalanya, kotaknya yang kita ambil, kemudian kita periksa ke lab untuk memastikannya. Nah, Pak, muncul rabies ini akibatnya gimana sih Pak itu Pak? Bisa terjadi hewan ini rabies gitu Pak? Rabies itu ditularkan melalui gigitan. Jadi melalui gigitan. Jadi anjing, kucing, kera dia akan bisa menularkan rabies kepada hewan lain ketika dia melalui gigitan. Jadi kalau misalkan anjing yang memang dia membawa rabies, kemudian dia tadi yang saya sampaikan bahwa salah satu cirinya itu dia akan menggigit benda-benda yang ada di sekitarnya atau benda-benda bergerak, kemudian akan menggigit, kemudian dia akan menularkan dari gigitan itu dan air liurnya. Gitu. Nah Pak, sementara jumlah kasus gigitan hewan liar di Kuningan ini gimana sih Pak? Kalau kita melihat data bahwa setiap tahun sebenarnya kita selalu ada gigitan. Penggigitan HPR ya kita sebut hewan pembawa rabies itu selalu ada. Cuman kalau sampai kasus rabies kita Kuningan masih zero, masih nol. Dan mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan. Kuningan akan selalu tidak ada muncul kasus rabies. Makanya hari ini Pak IP barangkali kita ada kegiatan WRD rabies, hari rabies sedunia yang kebetulan jatuh pada tanggal 28 September. Itu kita peringati ini dalam rangka pertama memberikan kesadaran kepada masyarakat supaya mereka sadar bahwa penyakit rabies itu ada gitu. Ada, sehingga salah satu pencegahan dan antisipasinya yaitu dengan apa? Dengan vaksinasi. Dengan vaksinasi sehingga diharapkan bahwa dengan kegiatan vaksinasi gratis ini antusias warga masyarakat yang punya hewan kesayangan bisa membawa hewan kesayangannya untuk dilakukan vaksinasi supaya ada kekebalan. Jadi tadi dilaksanakan pelaksanaan vaksinasi juga Pak tadi? Ya, di sini kita laksanakan vaksinasi rabies dari mulai jam 9 sampai jam 2. Sebenarnya target kita hari ini itu adalah 200 ekor atau 200 dosis. Tetapi dari data yang tadi kita terima, hari ini kita ada 55 kucing yang datang, tapi dari 55 itu ternyata yang memenuhi persyaratan untuk bisa dilakukan vaksinasi hanya 52. Yang 3 tadi dilakukan pemeriksaan ternyata dia tidak sehat karena salah satu syarat untuk vaksinasi itu harus sehat. Dan 1 ekor tadi kalau nggak salah kera ya, ada kera 1 ekor kera gitu. Nah Pak, ketika jumlah hewan yang dipelihara oleh warga ini berapa sih Pak? Kalau data HPR ya, hewan tadi anjing, kemudian kucing, kemudian kera. Sementara ini yang data yang kita terima atau data yang ada di dinas itu, kalau anjing itu sekitar 3.000 sampai 4.000 ekor. Kalau kucing memang kita belum punya data resmi ya, sama kera juga kita belum punya data resmi, tapi insya Allah nanti kedepannya kita akan lakukan pendataan. Ya. Pak, kemudian bicara efek ketika tergigit oleh rabies itu gimana Pak? Efek ketika digigit rabies pada manusia. Betul. Ya, ketika memang anjing atau hewan yang menggigit itu dia membawa rabies, si orang yang tergigit juga akan menunjukkan gejala seperti hewan yang terkena rabies. Sama, orang juga yang terkena rabies itu dia akan mengalami karena saraf yang dikenal saraf otak, sehingga dia seperti
seperti tadi gejala anjing yang tadi membawa rabies, jadi dia akan ketakutan terhadap sinar matahari, dia kemudian keluar air liurnya, dia akan menggigit benda-benda yang ada di sekitarnya gitu. Jadi hampir sama. Dan perlu diketahui bahwa data setiap tahun yang mati karena rabies sedunia itu setahun itu hampir 59.000. 59.000. Jadi memang sebenarnya rabies ini masih ada gitu, ada dan banyak. Makanya ini program pemerintah juga untuk Kementerian Pertanian, Dirjen Peternakan Kesehatan Hewan, kemudian juga kebijakan dari Provinsi Jawa Barat, bahwa kita untuk tahun 2025 target kita Jawa Barat bebas rabies. Makanya gerakan-gerakan vaksinasi seperti ini selalu kita gerakkan. Pak, rabies ini penyakit atau memang virus, Pak? Penyakit yang disebabkan oleh virus. Gitu. Jadi penyakit yang disebabkan oleh virus. Gitu. Di antaranya apa, Pak, penyebab itu, Pak? Ya virus. Virus itu kan cuma penyakit virus itu, virus rabies itu. Gitu. Kalau penyakitnya penyakit hewan kayak mungkin kayak demam gitu, Pak, atau gimana? Iya. Gejalanya seperti itu. Jadi bisa menyebabkan demam gitu. Kemudian lesu, nafsu makan turun gitu ya. Kemudian juga tadi kan menjadi ganas gitu ya, karena saraf otak yang diserang menjadi kejang otot, kadang-kadang sampai kejang otot ya, sampai terlihat kejang gitu ya. Ya itu, jadi sangat berbahaya sekali virus ini. Nah, Pak, ketika orang yang tergigit ini, Pak, proses penyembuhannya berapa lama itu, Pak? Kalau yang tergigit jadi gini, makanya kita selalu ada koordinasi dengan dinas kesehatan. Makanya kalau ada kasus pengigitan anjing, itu ada laporan biasanya ke bidan wilayah setempat itu atau ke puskesmas wilayah setempat, itu ada penanganan pertolongan pertama. Jadi tempat gigitan itu harus dicuci dengan menggunakan air yang mengalir. Ya, harus dicuci menggunakan air yang mengalir selama kurang lebih 5 menit, dan bekas lukanya gigitan harus dikasih sabun atau deterjen. Supaya apa? Supaya untuk membunuh virus-virus yang barangkali masih menempel di gigitan itu. Kemudian setelah dicuci selama kurang lebih 5 menit dengan air yang mengalir itu, kemudian kita kasih antiseptik, bisa berupa betadin misalkan gitu. Itu untuk pencegahan pertama supaya virus tidak menjalar ke seluruh tubuh melalui peredaran darahnya. Baik. Untuk pelaksanaan vaksinasi berapa lama, Pak? Kita hanya 1 hari ini untuk vaksinasi yang serentak ya, serentak untuk 1 hari ini. Tapi untuk selanjutnya kita akan serahkan ke puskeswan wilayah. Puskeswan kita ada 6 puskeswan di Kuningan. Jadi silahkan aja nanti masyarakat yang barangkali juga masih memerlukan pelayanan vaksinasi bisa datang ke puskeswan kita yang ada di Kuningan. Kita ada 6 puskeswan, puskeswan Kuningan, puskeswan Cilimus, puskeswan Ciawi Gebang, puskeswan Lor Agung, kemudian puskeswan Cibingbin, dan puskeswan Subang. Ya, Pak, ya. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.